tapi kita coba pakai R saja dulu ya. Bentar ini saya minimize dulu. Saya refresh dulu ya, sebentar. Kalau rencana tugas akhir kalian pakai apa? Python, kira-kira Python ya? Paling umum sepertinya Python ya? Atau ada yang pakai pemrograman yang lain? Pakai aplikasi simulasi, Pak. Simulasi alat. Lupa namanya, lihat dulu. Jangan tanya dulu, Pak. Sebentar ya, rada meloading ini. Karena mungkin dia buka aplikasi. Oke. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Iya, Pak. Nah, tadi apa namanya algoritma Monte Carlo itu pertama kita harus menentukan apa tadi? Pertama mulai tentukan jumlah bilangan random. Ya, di sini jumlah bilangan random. Ya. Di sini dalam arti, di sini saya tulis ini kodenya sudah saya buat tadi. Jadi ada jumlah titik. Ya. Nanti kalau kalian buat di R, usahakan apa namanya kalimatnya itu harus disambung semua ya. Misalnya jumlah underscore titik begitu. Ya. Nah di sini saya tuliskan jumlah titik. Ya. Jumlah titik itu adalah jumlah bilangan random. Ya. Artinya jumlah bilangan yang akan kita lempar. Sejumlah ada 100 di sini. Gitu ya. Nah kemudian di sini jumlah titik di lingkaran. Nah jumlah titik di lingkaran itu masih 0. Ya, ini kondisi awalnya. Berarti kalau saya tadi gambar dia ada kotak begitu ya, kemudian di sini ada lingkaran, maka di dalam lingkarannya itu masih 0. Gitu. Sebentar, saya coba itu. Nah, kemudian di sini kita ada loop, loop artinya iterasi. Untuk I ya, mulai dari 1 sampai sekitar jumlah titik, artinya sampai dia 100. Nah, disinilah kemudian keterangan run if. Nah, run if ini ya, run if ini bisa kita cek di sini. Bentar ya, ini agak mulai bisa ya. Run if ini kita bisa cek di sini, kita bisa tuliskan run if gitu ya. Nah, kemudian kita kasih tanda tanya di awal. Kita enter. Run if, kemudian kita kasih tanda tanya di awal, kemudian kita enter. Oke, sebentar ya. Kita coba ini agak Tanda tanya itu tadi lagi untuk apa, Dep? dipakai. Sekarang dia lagi pakai ngajar dia. Loh, kamu nggak nge-lag? Tunggu ya sebentar ya. Ini nih. Atau sambil nunggu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tanda tanya itu untuk apa ya, Pak, fungsinya? Silakan kalau ada. Loh, nggak dengar. Bapak tanda tanya itu fungsinya apa ya? Oke, sorry. Sebentar. Tanda tangan. Siapa yang nanya ini? Fitri, Pak. Oke, tanda tanya ini fungsinya untuk mengecek kira-kira program run if ini sebetulnya definisinya seperti apa yang ada di R itu. Jadi seakan-akan kita nanya, R ini run if ini apa sih? Ya, ini kodenya belum keluar ya. Harusnya di sini nanti setelah diklik run if ini keluar penjelasan tentang penjelasan tentang run if itu apa. Oh. Begitu juga misalnya kalian ingin tahu misalnya for gitu ya, for i sampai 1 gitu, nanti kalian kasih tanda tanya aja di depannya, maka kita bisa cek itu nilainya itu gitu ya, artinya penjelasannya ada. Oke, sebentar ya.
Saya close dulu saja ya, nggak apa-apa ya. Ini kayaknya agak lemot banget. Ya, saya close dulu R-nya. Ini agak lemot banget. Ini kayak nggak jalan-jalan. Saya close dulu nggak apa-apa ya. Saya coba buka ulang. Ya, sebentar ya, saya coba buka ulang R-nya. Saya coba close ya. Bentar, ini kita save dulu. Dia nggak mau nge-save sebenarnya. Kita close dulu. Tunggu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Saya buka R-nya. Iya, Pak. Ada yang pernah pakai software R dari kalian? Java enggak Pak, paling Jupyter, Spider. Belum, Pak. Yang lain? Mungkin ada yang pernah pakai software R? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Kalau Pak. di komputasi waktu itu pakai apa? Pakai Python, Pak, Anaconda. Python apa enggak? Memang kalau misal kita belajar kadang menarik itu ketika sesuatu itu Iya. berbeda dengan yang lain dan kita expert gitu ya. Jadi kalian masih punya kesempatan, artinya mana yang nanti akan kalian gunakan. Sebentar ya, ini saya lagi masih buka R-nya, tadi saya close dulu. Ya ada Ibrahim, tugas akhirnya gimana Ibrahim? Dengan siapa pembimbingnya Ibrahim? Rido. Ih, ada yang Parido. Oke.
sorry, di saya agak kecil, ngumpulin data gitu ya. Ya Pak, ngumpulin data buat tugas akhir. Oke. Kalau topiknya tetap hilal Pak. Oh, topiknya masih tetap hilal ya. Ya Pak, aku lupa muka Paridlo yang gimana. Ih, asli lupa. Oke, mau tunggu ya. Kayaknya agak berat juga. Entah laptopnya yang sudah harus ini. Harus apa katanya? Somebody was telling me you attract what you fear. Not being lonely. Somebody who knows who I am. Being richer than actually working. Somebody was telling me you attract what you fear. Not being lonely. Somebody who knows who I am. Being richer than actually working. Udah pengen kencing lagi. Takut si bapak ngomong. Dan makan ayo. Ya, Kalau event-event astrofisika, kira-kira ada apa, kegiatan apa yang kalian dapatkan? belum ada. Informasinya mungkin. Maksudnya event Maksudnya apakah ada seperti workshop pelatihan? Kalau dulu tempo hari pernah ada di ITB kan yang workshop itu. Ada nggak kira-kira sekarang gitu? Mungkin yang online. sekarang belum ada Pak. Adanya tuh udah lumayan lama sih Pak. Kayak summer school gitu, udah lama. Kalau misal kalian cari, usahakan misal yang lebih kepada workshop pengolahan gitu ya. Artinya memperkenalkan sebuah software, kemudian dia melakukan pengolahan data untuk astrofisika, yang menurut saya yang seperti itu bagus gitu ya. Ya mungkin kalaupun ada tentang seminar, artinya lebih ke penyampaian materi juga boleh. Tapi untuk bisa lebih ke skillnya, kita kalau bisa ada workshop gitu ya. Baik Pak. Sebentar ya, ini kenapa jadi lemot ini ya? Sebentar. Biasanya di ITB ada gitu. Biasanya ya di web-web, tapi yang carinya jangan yang fisikanya, di astronomi. Kalau di astronomi biasanya ada saja kegiatan-kegiatan workshop virtual.
Bentar ya. Jadi nge-hang begini. Mm-mm. Beli ikat rambut, gak tahu. Di kakek-kakek dulu beli gitu. Mm-mm. Oke, saya coba share screen ya. Desain. Ya, sudah terlihat? Belum, Pak. Pak, Udah, Pak. sudah. Mudah-mudahan ini enggak. Oke. Ya, oke ya. Nah, tadi di sini jumlah titik ya kita definisikan sebagai jumlah bilangan random, jumlah random number. Artinya di sini saya gambarkan bahwa kita akan melempar ke dalam kotak yang tadi, yang di dalamnya itu ada lingkaran. Nah, di sini yang titik atau titik ya, artinya poin yang akan kita lemparkan atau kelereng lah begitu ya, kelereng atau titik ataupun poin ataupun panah yang akan kita lemparkan itu ada 100. Kemudian jumlah titik di dalam lingkaran itu sementara inisialnya adalah 0. Nah, di sini ini dilakukan proses pengulangan ya. Jadi dilakukan proses pengulangan mulai dari pertama sampai dari jumlahnya. Berarti dia ada 100 kali gitu. Ya. Ada 100 kali pengulangan. Ya.
apa yang dilakukan di sini nanti ada keterangan run if. Nah, ini tadi yang mau saya sebutkan ya. Di sini saya coba klik, tik di sini saya coba. Sebetulnya di sini kita bisa cek ya. Kalau ini kita tentukan, nah ini kita ambil, kita running, oke ya. Maka di sini kita bisa jumlah titik sama dengan 100. Screen-nya kelihatan ya, oke. Ada Pak. Oke, nah ini pun kalau misalnya kita tulis jumlah titik kemudian ditambah 100 ya berarti dia jadi 200. Ini bisa juga seperti mengecek. Nah, kemudian tadi kita cek run if ya, tanda tanya kita tulis run if. Nah, ini kita ini nanti dia ada di sini. Run if. Nah, di sini ya the uniform distribution. Jadi distribusinya itu tidak berbentuk itu maksudnya tidak beraturan seperti halnya Gaussian. Gaussian itu distribusinya jelas. Ya. Di sini ada beberapa penggunaan ya. Kalian ada istilahnya done if, give the density, find if, give the distribution function ya. Kemudian nanti bagian ini run if itu adalah generates random deviation gitu. Jadi dia mengenerate itu berarti dia memproduksi menghasilkan bilangan random. Makanya di sini kita tuliskan run if gitu ya. Jadi disinilah kemudian nanti dia ada bilangan random run if ya antara min 1 sampai 1 ya. Sebetulnya bilangan random itu dia bebas ya. Awalnya bilangan random itu dia 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya antara 0 sampai 1 kalian menentukan ada sekitar 100 bilangan random, maka bisa 0,01, 0,02, 0,03 itu bebas gitu ya. Tapi dia mulainya dari 0 sampai 1. Nah, dalam hal ini kita tentukan ya, bilangan randomnya itu dia mulai dari minus 1 sampai 1. Ya. Di sini n-nya sama dengan 1, berarti n sama dengan 1-nya artinya dia hanya ada satu yang dia lempar koinnya gitu ya. Ada satu yang dia lempar. Yang di Y juga sama, ini hanya ada satu yang dia lempar. Maka dia harus berulang. Berapa kali berulangnya? Sebanyak jumlah titik, berarti di sini sampai 100 kali. Ya. Nah, kemudian setelah dia lempar, ya artinya kan dia dilempar nih. Si koin itu udah dilempar. Apakah dia masuk ke dalam lingkaran, apakah dia di luar lingkaran? Maka di sini ada kondisi if ya. Ya, keterangannya bahwa if x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari atau sama dengan 1, kita bisa tuliskan maka jumlah titik di lingkaran artinya di dalam lingkaran ya itu akan sebanding dengan jumlah titik di lingkaran ditambah 1. Mengapa ini ditambah 1? Karena awalnya dia 0 ya. Awalnya ini 0 ya, artinya di dalam lingkaran itu tidak ada mungkin saya istilahkan misalnya kelereng gitu ya. Tidak ada kelereng. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dilempar dan keterangannya dia kurang dari 1, maka dia masuk ke dalam lingkaran. Artinya yang awalnya di dalam lingkarannya itu tidak ada kelereng, maka dia berubah menjadi 1 kelereng. Karena jumlah titik di lingkaran ditambah 1. Nah, nanti dia jalan, berarti lemparan kedua, lemparan ketiga. Lemparan kedua apakah dia masuk? Apakah dia di luar lingkaran? Nah, maka sampai tahap ini di sini ada keterangan print ya. Artinya kita print atau menghitung 4 dikali jumlah titik di dalam lingkaran. Kan tadi kita sudah dapatkan ya. Coba siapa? Devi tadi untuk mendapatkan nilai P-nya itu gimana persamaan? Ini sama dengan 4 luas dari lingkaran dibagi luas dari persegi. Oke ya. Jadi luas dari lingkaran itu tidak lain adalah jumlah titik yang ada di dalam lingkaran. Dibagi dengan jumlah persegi itu adalah jumlah titik. Jumlah titik itu kan 100. Berarti baik yang masuk ke dalam lingkaran, kelerengnya, maupun yang di luar lingkaran, kelerengnya, totalnya semuanya akan jadi 100. Maka di sini kita tulisnya adalah jumlah titik. Ya, gitu. Ya. Nah, di sini kalau kita cek, ini bisa kita juga cek ya. Kita coba running. Ya. Misalnya ini kita coba run. Nah, di sini misal kita coba tulis X ya. Nah, nilainya adalah minus 0, ya, minus 0,
karena dia kan sampai minus 1 ya, minus 0, Y-nya kita tulis. Nah, nilai bilangan randomnya berarti 0,84. Ini dalam satu, kalau kita X lagi, nah dia akan sama, karena ini kan dia hanya satu. Nah, beda lagi kalau seandainya kita lakukan, misalnya ini saya running lagi, coba ya, oke, dia di sini kita X. Nah, nilainya akan berubah, karena dia sudah berubah lagi, dilemparnya sudah yang kedua, gitu. Nah, ini kalau kita lakukan selama berkali-kali, maka ininya bisa kita hapus gitu, bagian loop iterasinya. Tapi iterasinya ini tidak kita hapus supaya dia melempar satu-satu sampai sejumlah ada 100. Sampai 100 kali lempar. Ya. Nah, maka sampai sini kita akan dapatkan nilai P-nya. Kita coba. Ya. Kita coba di sini. Kita coba running. Nah, nilainya itu adalah 3,12. Sedangkan P itu berapa? 3, berapa? P-nya berapa? Nilai P itu berapa? 3,14. 3,14 14. ya? Iya. 14. Suaranya ya. Gak dengar suara aku Ini deh. kalau kita running lagi, dia berubah 3,24. Aku udah tidur tau Kita deh. running lagi 3,36. Jadi sangat jauh. Nah, sangat jauh, bahkan sampai 2,8. Sangat jauh ini kenapa? Karena memang jumlah yang kita lemparnya itu sangat sedikit. Kalau ini kita tambah misalnya sampai 1000, ya, kita tambah sampai 1000, maka kita bisa cek. Nah, dia sudah mulai mendekati 3,14, 3,2, 3,09. Ini pun kalau dilakukan berulang-ulang, dia akan masih sangat jauh, gitu ya. Nah, maka kita akan coba misalnya di sini sampai ada sekitar 1 juta misalnya. Ya, misalnya 1 billion 1 juta, kita coba. Kita running. Nah, ini agak lama mungkin. Kita lihat. 1 juta gils. Ngantuk kali. Nah, 3,1407. Berarti lebih mendekati. Kita running lagi. Coba running ulang lagi. Lo itu di running lagi tapi nggak diganti, Dep. Coba running lagi, kira-kira hasilnya seperti apa. 3,14. Jadi kita coba sekali lagi mungkin. Kita coba sekali. Kita coba running sekali lagi. 3,14. Nah, 3,14. Jadi kalau jumlah kelereng yang kita lempar itu lebih banyak, 158. maka probabilitas kita untuk mendapatkan nilai P-nya itu jadi lebih besar. Artinya dia di angka 3,14 ini nggak berubah. Paling tadi ini 3,141, kemudian 3,142, 3,140 begitu. Ya. Nah, ini adalah metode Monte Carlo-nya di sini sebetulnya run if-nya ini. Jadi random number-nya inilah dia ada Monte Carlo. Nah, kemudian kita juga bisa cek ya. Nah, di sini agak berbeda. Kalau ini kan saya lakukan dengan loop ya. Artinya dengan iterasi. Dari I sampai sejumlah titiknya ada 1 juta, bayangkan saja. Nah, sekarang kita ambil misalnya titiknya jumlah titiknya misalnya jangan 1 juta tapi 100. Nah, tapi dia ini dilemparnya sekali. Tapi sekali dilemparnya itu semua. Kebayang nggak bedanya? Kalau yang tadi ini dilemparnya 1 sampai sejuta kali 2, masuk kemana dia? 3, masuk kemana dia? 4, masuk kemana dia? 5. Kalau yang ini beda, dia dilemparnya itu langsung ada 100 gitu. 100 dia masuk kemana kira-kira? Tapi dilempar sekali tapi langsung 100 yang dilempar. Kalau ini dilempar berkali-kali tapi dia 1. Itu konsepnya berbeda. Nah, ini di sini saya ambil jumlah titiknya tidak terlalu banyak. Di sini kan 1 juta ya. Di sini saya ambil 100 misalnya. Kemudian ini kita run if sama, tapi nah n-nya di sini berbeda. Artinya jumlah n-nya itu yang dia akan lakukan random itu ada 100 kali. Ya. Itu ada 100 yang harus dilakukan random.
Artinya dari -1 sampai 1 nanti akan ada berapa yang dilakukan. Kita bisa cek misalnya ya. Ini kita running, kita coba ya, kita running. Oke, kita misalnya cek jumlah, saya ulang ya, saya running lagi. Mana? Tadi di sini ya, jumlahnya. Oke, nah ini ya. Jumlah saya running. Oke. Saya tulis di sini jumlah titiknya. Oke, ada 100 ya. Tapi kita sudah menggunakan data yang 100 ini, artinya bukan yang 1000 ini. Karena kalau ini saya running lagi, maka nanti dia terbacanya. Nah, kemudian di sini ada kita coba run yang ini sekarang. Oke. Nah, kita tulis X misalnya. Nah, dia banyak, ya kan? Jadi ada 100. Di sini dia ada ya kurang lebih 100 yang langsung dia tentukan bilangan random. Kalau tadi kan satu-satu dia. Gitu ya. Yang Y-nya juga di sini sama, kalau saya tulis Y. Nah, ini ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada jumlah di kotak. Artinya jumlah di kotak itu adalah kelereng yang dilempar ini sebetulnya bukan jumlah di kotak ya, harusnya jumlah di di lingkaran, karena ini kan persamaannya adalah persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Ini ada persamaan lingkaran, kemudian ini dikasih indeks jumlah di lingkaran ya. Ini kalau ini artinya definisi ya. Jumlah lingkaran itu di mana? Ya, ini keterangannya indeks bahwa jumlah lingkaran itu di mana jumlah kotak kurang dari 1. Ya. Kurang dari atau sama dengan 1. Ya. Jadi kalau jumlah kotaknya, ini kan ada jumlah kotak itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau dia nilainya sama dengan 0,5, maka dia adalah jumlah di lingkaran. Artinya kalau dia 0,5 berarti dia masuk ke dalam lingkaran. Kalau lebih dari 1 atau lebih dari 1, maka dia di luar lingkaran. Ya, ini kemudian jumlah di lingkaran dikasih si Ade. Lengnya bisa kita baca juga. Nah, ini kita coba running lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tadi ini udah kita running, sekarang bisa Lupa. dari sini kita coba running. Nah, Itu lagi ya, kuliah. ini karena dia ada 100. Kalau misalnya kita coba 1000. Ya udah kasih Ade. 316. Ya, kita coba lagi running lagi. 325. Mungkin kalau kita coba Belum seperti nyampe. tadi ya, ada 100 juta. Coba. 46.000. Nah, 314. Ya, 314. Sama Nah, ongkir. sekarang kita akan lihat. Ini Kan saya beli coba sabun. kurangi ya, karena kita akan melihat mana sih partikel beli yang obat masuk, rambut mana partikel juga. yang keluar, atau mana kelereng yang masuk, mana kelereng yang keluar. Ya, ini saya Kan beli obat rambut saya juga ambil sama sedikit karena bedak. kalau banyak nanti dia simulasinya sangat lama. Iya ya Mi. Iya. 316. Nah, di sini Iya kemudian Mi, saya itu tambahkan mau kuliah kodenya. dulu Mi. Jadi ini adalah untuk plotting data saja ya. Untuk plotting data Assalamualaikum. for i dari 1 sampai jumlahnya Aduh, berarti ada 100. terpingsan gitu aku. ya. Bisa jumlahnya ini. Iya. Gils aku pingsan. Apa ini udah sampai apa ini? 100 gitu. Jangan Nah, Pak, kemudian di please sini Pak, dia nggak plot ngerti. jadi X 1i 1i Terakhir 1i yang ini setelah si artinya Devi ditanya, ngeplot setelah lah, Bapak gitu. Nah, ini nanya kalau kita running tentang ya, I. kalau kita running kita nanti akan melihat. Saya coba running. Enggak, setelah itu. Enggak lah weh. Gimana ini Bapak ngomong apa weh, nggak dengar. Nah, ini kelihatan ya, kalian bisa lihat di sini. Ini yang biru ini dia yang masuk di dalam lingkaran. Ini kalau saya perbesar. Nah, ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini biru. Jadi poin jumlah titik, artinya di plot jumlah titik, plot XY, poin XY. Oh iya, dia yang ada di XY-nya itu warnanya. Kita bisa lihat. Nah, ini artinya yang proses dilempar. Mana yang masuknya gitu. Ya.
jadi dia langsung masuk semua. Artinya ini harusnya memang saya masih mencari juga kode yang lain yang menggambarkan di sini tuh ada lingkarannya. Jadi kita bisa tahu mana yang masuk ke dalam yang biru, yang lingkaran, mana yang di luar lingkaran. Jadi apa ada Ini sampai perbedaan 100 yang dia. dilempar sekali Ya, karena sekali di sini yang kita dilempar pasang 100. langsung banyak? Ya. Belum. Ini masih running dia. Yang masih running. Sini deh lempar ya, coba lempar langsung banyak-banyak yuk. Ini kita bisa lihat. Nah, ini udah selesai ya. Oh, Atau satu-satu misal dulu ya. kita coba mengganti kayak gitu ya. Satu-satu ya. Ininya kemudian kita ganti dulu ininya 10. Nah, ya, terlalu. Kita maksudnya ingin melihat seperti apa. Jauh sekali ya, kalau 10 itu 3,2. Kita running. Jauh, Dri. Ini kita hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya 10. Jadi kita bisa lihat ada 10 yang dilempar. Kalau 1000 yang tadi saya coba, ketika saya coba ulik ini hampir 1 juta, ternyata lama sekali, ternyata dia banyak. Ih, cemana laptop bapak aja? Sorry, suara saya aku masih lagi terdengar? laptopku. Iya, Pak. Pak. Gitu, ya. Seperti ini adalah gambaran dari simulasi Monte Carlo untuk menentukan. Udah, Dep. Ini memang masih dasar sekali ya, kita belum masuk belum masuk menggunakan di astrofisika, tapi maksud saya Lama. supaya kita kebayang Di tempatku udah mana sih panjang bagian bilangan random dan mana ngomongnya. memang bilangan randomnya tidak bisa kita tentukan karena dia di sini Ini si bapak lagi ngomong. dia sendiri gitu ya. Gitu. Oke, saya coba stop share. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, jadi ada pengaruhnya nggak dilempar satu-satu sampai 100 kali misal sama dilempar langsung 100 gitu, Pak? Kalau dari apa yang saya coba coba gunakan memang dari hasil, karena kita kan mendapatkan hasil begitu ya. Kalau tadi saya lihat sih lebih kepada cepat mungkin ya. Salah satunya karena tadi pertanyaan adalah perbedaan. Apa? Salah satunya adalah cepat. Cepat. Tadi ketika misal kita satu kali melempar dengan 100 bilangan random, Nggak itu gitu lebih cepat tadi ya dibandingkan jawabnya kita ya. lempar satu-satu, dia Kalau yang lebih sekali ya kita sekali. 100 kali. Itu lebih lama. Tadi mungkin kalian bisa lihat ketika di awal yang kita lempar satu-satu begitu, ketika kita pakai partikel 100 saja dia loopingnya agak lama begitu. Artinya dia iterasinya agak lama. Berbeda tadi kita pakai misalnya 1 juta tapi dia langsung dilempar, itu agak cepat. Itu paling ya, Fitri. Sementara yang saya tahu ya. Kalau dari hasil, karena kita kan untuk mendapatkan nilai, sedangkan random itu ya dia prosesi. Yang penting kita mendapatkan nilai yang kita maksud 3,14. Caranya apakah kita lempar semua ataukah kita lempar satu-satu, itu kan lebih kepada probabilitas. Nah, apakah misalnya kita bisa justice, Pak, kalau misal kita lempar semua sekaligus satu kali, itu nilai probabilitas untuk mendapatkan nilainya akan lebih besar dibandingkan Betul. Dibandingkan dengan dilempar satu-satu. Itu bisa kita cek juga. Banyak Bisa, tuh, Dep, saya banyak. coba share screen lagi. Tambahin foto Coba aku. share screen lagi. Sudah terlihat share screen-nya? Udah, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, nah sekarang misalnya yang ini ya, ini tadi kita sudah running, ini kita coba running lagi. Kita coba running yang ini dengan 1 juta ya, 1 juta iterasinya dilemparnya satu-satu. Nah ini agak lama dia, di sininya agak lama. Ya, ini agak lama juga supaya karena dia memang interaksi mengulang, dia dapat. Memang hasilnya kalau dari 1 juta dia dapat. Tadi sudah. Nah sekarang kita bandingkan dengan ini yang 1 juta. Oke ya, ini dengan 1 juta. Nah, jadi dia langsung dilempar sekaligus. Kita ambil, tapi jangan ke ini ya.
jangan ke grafiknya karena nanti dia lama di sini 1 juta, kebayang ya. Nah, kita sampai sini saja nih sampai dapatkan nilai, kita coba kan. Nah, dia otomatis terlihat kalau dari segi waktu ya, artinya dia lebih cepat. Kalau dari hasilnya kan sama. Maksud saya adalah karena kita memang probabilitas, maka yang dikejar itu adalah lebih kepada hasil dari kemungkinannya. Prosesnya ya namanya probabilitas, maka ya. Ini mungkin lebih kepada cepat begitu ya, cepat enggaknya. Kita bisa lihat. Ini kan nilainya hampir mirip ya. Yang ini terlihat lebih cepat. Gitu Fitri ya palingnya jawaban. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain silakan. Pengaruh probabilitas sama cepatnya ya? Pak mau bertanya, kalau terus kita mengetahui titik yang berada di dalam sama di luar lingkarannya itu gimana Pak? Terus apa hubungannya dengan pi? Kan yang tanya Pi. Oke. Pertama, tadi pertanyaan Yusuf Pertama, adalah kau dengar bagaimana Kak cara tadi kita belajar apa? mengetahui titik itu di dalam atau di luar lingkaran begitu ya? Ya Pak. Oke. Sebetulnya tadi kita sudah ada kondisi bahwa kondisinya itu kan kita Iya tadi makanya pertanyaan sama mengenerate saya mau nanya suatu dulu. Tadi kamu bilangan tidur random ya? dari X dan Y. Saya Pak yang tidur. Nah, nilai X dikuadratkan ditambah dengan nilai Y dikuadratkan, maka kalau nilainya kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka yang kita lempar itu dia berada di dalam di dalam lingkaran. Tapi kalau dia lebih dari 1 itu dia di luar lingkaran. Jadi kita kondisikan di sana. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, apa hubungannya dengan pi itu justru yang tadi dibahas di awal Yusuf. Kan kita mau menghitung. Jadi kan sudah ada prolognya di awal bahwa ada konsepnya itu adalah Monte Carlo integration. Dia bisa menentukan suatu nilai. Makanya tadi Jadi bagaimana ngapain kita aja? mendapatkan nilai pi yang akurat dari awal, 3,14 begitu ya. Itu dengan cara menggunakan metode Monte Carlo. AJG. Tadi Astagfirullah jangan gitu. bahwa luas daerah lingkaran dibagi dengan luas daerah persegi ya, itu nilainya akan sama dengan pi per 4 sehingga pi-nya itu sama dengan 4 dikali luas rasio tadi. Kita dapatkan nilai pi di sana. Tipu kan? Dan secara eksperimen sudah pernah dilakukan Untung oleh Bapak tadi sabar siapa kali ya. tahun berapa, Mungkin kalau ya, guru sekolahku kurang lebih dulu sekitar kena kletek. 3.000 sekian kali lemparan. Tadi supaya saya mendapatkan sudah nilai jelaskan, mungkin Anda belum paham. Jadi saya jelaskan ulang lagi. Bukan apa hubungannya dengan pi, justru kita maksudnya begini. Karena metode Monte Carlo ini kan kita gunakan untuk metode numerik. Numerik itu kita gunakan biasanya ketika ada kasus-kasus analitik yang sangat terbatas. Gitu. Jadi tidak bisa itu kita lakukan pengelola, artinya tidak bisa Depit kita tukang lakukan pancing. secara analitik, Pancing, maka Dep. di sanalah digunakanlah metode numerik. Begitu Yusuf ya. Oke baik Pak. Terus kan Pak Pancing, tadi Dep. yang di plot gambar itu grafiknya sampai 1 ya Pak. Berarti titik-titik semua itu masuk dalam lingkaran semua. Gimana? Ya tadi kan pas di plot gambar itu kan nilai X sama Y-nya sampai 1 ya Pak, kurang 1, titik-titiknya juga masuk semua, berarti itu masuk semua Pak? Iya, pertama dia memang masuk semua ke dalam kotak, nggak mungkin di luar kotak itu. Oh iya. Iya kan? Berarti masuk Iya. lingkaran semua? Oh enggak. Kalau lingkaran tadi kondisinya gimana? Lingkaran itu kondisinya kurang dari 1 kalau nggak salah ya? Iya, kurang dari 1. Iya. Kalau dia kurang dari 1 dia masuk ke lingkaran. Kalau dia lebih dari 1 dia masuk di kotak tapi di luar lingkaran. Gitu. Ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Ini sebetulnya kita masuk mata kuliah yang metode numerik ya. Saya sambil mencari materi-materi yang relevan, kemudian saya pelajari, kemudian saya sampaikan ke kalian. Hanya memang yang belum sempat saya eksplor lebih jauh itu terkait dengan galaksi dari ekstra galaksi itu ya. Saya sebetulnya ada beberapa paper tentang metode Monte Carlo gitu ya yang digunakan dalam astrofisika. Mungkin nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya.
mungkin sampai sini kuliah kita. Ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, record yang kemarin. Oh iya, mungkin kalian bisa deh, kalian coba ya, pakai R juga boleh atau pakai Python juga boleh ya. Coba saya minta kalian mencari nilai pi begitu ya, nilai pi dengan menggunakan metode Monte Carlo. Kalau kalian mau menggunakan Python juga boleh, menggunakan R juga boleh ya. Nanti minggu depan kita cek hasilnya. Ya, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Baik, kuliah Pak. kita sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, video record yang Makasih, kemarin Pak. belum di Oke. upload, Saya Pak. end meeting dari sini ya. Terima kasih banyak, Pak. Bapak video Terima kasih Pak. kotak. Kampret ditutupi. Apalah PR-nya, Dep? Mampus. Nggak tahu. Mencari nilai pi menggunakan metode Monte Carlo bebas di Python, mau di R juga atau di Anaconda. Ih, nggak suka lah Python coding. Kasihan laptop aku. Sebentar lagi kuliah kursus.